Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tapi masih belum maksimal ya hadirin. Iya. Awalnya masih buka-buka WA Ustaz. Oh gitu. Kan udah libur Yang nggak tahu. Iya. Saya pikir karena masih pada ada yang takut. Selalu udah aman ini. Insyaallah aman, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan. Insyaallah malam ini kita akan masuk ke sifat yang berikutnya. Saya nggak tahu masih ingat enggak ya? Ingat ya? Pembahasan pertama Penakso. ya di rumah Pak almarhum Pak Akso ya. Kita bahas tentang sifat rahmat. Insyaallah masuk ke sifat yang berikutnya. Sifat yang kedua adalah al-ilm, sifat ilmu. Kalau sifatnya ilmu berarti namanya siapa? Ini kan ada sifat, ada nama. Kalau sifat rahmat namanya Rahim dan Rahman. Jadi namanya Rahim dan Rahman, sifatnya rahmat. Nah, ini sekarang sifatnya al-ilmu, ilmu. Berarti namanya al-alim. Itu namanya. Kalau bukan al-alim, kadang juga Allah menggunakan istilah alam. Itu sama ya. Alim dengan alam. Dua-duanya itu menggunakan format sirah mubalaghah. Jadi bentuk yang disebut sirah mubalaghah yaitu bentuk menggambarkan sesuatu yang lebih dari biasanya. Yang pertama alim, alim itu sama polanya dengan rahim. Itu sama polanya. Jadi alim dengan rahim itu sama polanya. Polanya apa? Fa'il. Satu pola semuanya. Rahim, fa'il, kemudian karim, alim, itu sama semuanya. Sekali lagi polanya fa'il. Nah, kalau satunya alam, alam itu polanya adalah fa'al. Itu sama dengan ghafar, sama dengan razzaq, sama dengan tawwab. Bisa dibedakan ya, menggunakan tasydid. Alam polanya fa'al. Ya, dua-duanya menunjukkan tentang sirah mubalaghah, yaitu menunjukkan makna yang lebih dari biasanya. Jadi kalau ada orang yang berilmu, punya ilmu di antara manusia, itu tidak disebut alim, tapi disebutnya alim. Satu orang ya. Kalau jamaknya disebut ulama. Satu orang disebut alim, banyak atau jamak disebut ulama. Nah, tapi Allah bukan alim. Allah menyebut dirinya alim. Bisa dibedakan itu ya? Tapi akar katanya satu, sama-sama ya alimah. Ya, alimah dari asal kata sama, yaitu al-ilmu itu memiliki ilmu, mengetahui. Jadi kalau manusia punya ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki ilmu di atas segala-galanya. Memiliki ilmu di atas segala-galanya. Makanya kalau kita lihat dalam surah Al-Kahfi, Allah menjelaskan tentang ilmunya. Allah katakan, "Qul," katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana al-bahr," seandainya al-bahr. Apa artinya al-bahr? Lautan. Tapi sebetulnya para mufassir mengatakan al-bahru yang dimaksud di dalam ayat itu bukan cuma lautan saja. Enggak hanya lautan itu, tapi semua perairan. Bisa dipahami kira-kira? Lawan kata al-bahr itu kan al-bar. Al-bar wal bahr. Ya, seperti dalam firman yang lain, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Itu hanya ada dua. Nah, al-barri itu daratan yang kering-kering. Al-bahr itu adalah perairan. Jadi ketika Allah katakan al-bahr, bukan hanya sekedar laut, tapi masuk di situ adalah sungai, masuk di situ telaga, masuk di situ danau.
Ya, waduk itu masuk semua ya, setu. Setu apa sih? Sama ya, danau juga. Nah, itu masuk semuanya dalam kategori al-bahr itu. Nah, kita kembali kata Allah, qul, katakan wahai Rasulullah, laukan al-bahr, seandainya semua perairan itu, semua perairan yang ada itu luas sekali kan. Jangankan semua perairan, laut saja, cuma laut doang, itu kan sudah jauh lebih besar, lebih luas dibandingkan daripada daratan kan yang ada di bumi ini. Nah, seandainya semua itu kata Allah, midadan li kalimati rabbi, dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan ilmu Tuhanku. Kalimati rabbi, kata Allah, la nafidal bahr, semua air itu akan habis, akan kering. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum selesai, sebelum habis dituliskan ilmu Rabbi Tuhanku. Walau jina bimithlihi madada, meskipun kami datangkan perairan yang serupa dengan ilmu yang ada itu, tidak akan pernah habis dituliskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau manusia disebut alim, kalau Allah menyebut dirinya alim, itu berbeda. Maha mengetahui. Manusia nggak ada yang maha mengetahui. Ya tahu doang, tapi maha mengetahui kan. Nah, ada yang paling banyak soto itu, yang paling banyak itu. Soto yang paling banyak itu ya. Nah, saya sebetulnya kalau lagi nonton film ya, nonton film-film kayak film-film Hollywood yang canggih-canggih itu sebetulnya salah satu pelajaran penting yang saya ambil misalnya gini. Pada pernah nonton itu kan Spider-Man kan? Ya, itu Spider-Man beberapa saya nggak tahu lah. Yang saya perhatikan di situ adalah, coba perhatikan, musuhnya itu biasanya musuhnya siapa? Yang jadi musuh utamanya? Orang tua temannya. Iya, bisa orang tua temannya, tapi sebetulnya musuhnya itu hasil daripada eksperimen. Hasil eksperimen yang kalau kita katakan gagal, nggak gagal, berhasil. Iya, berhasil, tapi kemudian salah perhitungan. Kalau saya sebut sebagai salah perhitungan. Jadi ini uji coba, eksperimen, benar. Jadi orang punya istilahnya bayangan, dia punya gambaran, dia punya ilmu untuk menciptakan sesuatu, tapi dia tidak punya ilmu tentang dampak yang akan diakibatkan. Iya kan? Ya itulah ilmu manusia sehebat apapun. Berbeda dengan Allah. Allah itu punya sesuatu yang dia tahu dan dia akan ciptakan, tapi dia juga tahu nanti akan seperti apa dampaknya. Ini nanti ketika diciptakan nanti akan seperti apa. Sama kan ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada para malaikat kan? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan di bumi itu khalifah, yaitu manusia kan. Diprotes oleh siapa? Diprotes oleh para malaikat kan? Ya, para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ngapain lagi ciptakan di bumi itu manusia yang akan merusak. Sementara kami ini nahnu nusabbihu bihamdik, kami ini sudah cukup untuk bertasbih memujimu, kata para malaikat. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku, kata Allah, mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya, ini kalau nonton film-film begituan itu ambil pelajarannya begitu. Dan cuma nonton gue ya, bukan cuma film Spider-Man doang ya, banyak juga itu. Film-film misalnya kayak ada makhluk-makhluk yang ya hasil eksperimen juga, dikawinkan dengan ini, kemudian tiba-tiba dia jadi makhluk raksasa misalnya. Meskipun sebetulnya hayalan, tapi ada pelajaran penting di situ. Pelajaran pentingnya apa? Manusia itu sepintar-pintarnya, secerdas-cerdasnya, pasti akan ada kekurangan dari sisi yang lain. Dia nggak memikirkan akibatnya akan seperti apa. Itu disalahgunakan atau tidak disalahgunakan, tetap saja merusak jadinya kan. Kenapa? Karena tidak mengetahui.
Nah, kita coba lihat apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Beliau mengatakan wa in sa'alta an ilmihi fa huwal alim alladhi qad kamula fi ilmihi. Kalau Anda bertanya tentang keilmuan Allah Subhanahu wa taala itu atau sifat ilmunya Allah, fa huwal alim. Maka dia itu Allah al-alim. Ini yang kita katakan tadi ya, Maha mengetahui. Alladzi qad kamula fi ilmihi, dan pengetahuannya itu sempurna. Pengetahuannya itu sempurna. Kalau manusia nggak ada yang sempurna pengetahuannya, nggak ada. Coba kita lihat siapa kira-kira orang paling cerdas di bumi ini. Orang. Orang dulu orang. Yang paling cerdas di bumi. Einstein. Kalah Einstein. Einstein masih kalah sama Habibie. Kan misalnya Habibie kan itu cerdas luar biasa, pintarnya luar biasa kan. Satu saja pertanyaan sederhananya, dia bisa bahasa Arab. Ini saya yakin saya masih jauh lebih jago daripada beliau kalau bahasa Arab. Iya, bukan berarti apa-apa, tapi karena saya kan bidangnya di situ bahasa Arab. Saya yakin masih lebih jago daripada beliau bahasa Arab. Tapi kalau bicara yang lain tentu luar biasa kan beliau. Luar biasa ilmunya, kecerdasannya juga luar biasa. Tapi kan nggak mengetahui semuanya kan. Itu yang dimaksud dengan tidak sempurna ilmunya. Itu baru manusia loh, dibandingkan dengan manusia yang lain. Padahal kan ilmu yang Allah turunkan untuk manusia itu secara keseluruhan tadi sama dengan apa yang tersisa di ujung jari kelingking kita saat kita angkat setelah dicelupkan ke dalam air laut tadi itu. Itu tinggal dibagi-bagi untuk seluruh manusia. Padahal kan kalau kita lihat, Masya Allah, hebat-hebatnya itu ulama-ulama zaman dahulu misalnya. Ada seorang ulama namanya Imam At-Tabari. Beliau itu kalau berbicara tentang sejarah, seolah-olah dia itu ahli sejarah. Maksudnya tidak ada pengetahuan yang lain. Benar-benar dia spesialis dalam sejarah. Itu kalau lagi ngomong tentang sejarah. Tapi kalau juga lagi ngomong tentang fikih, seolah-olah dia faqih, spesialis fikih. Kalau lagi ngomong tentang tafsir, seolah-olah dia spesialis tafsir. Kalau lagi ngomong tentang hadis, seolah-olah dia spesialis hadis. Tapi apakah dia menguasai semua itu? Ya, banyak kan juga tidak. Matematika belum tentu, kedokteran belum tentu, dan masih banyak disiplin ilmu-ilmu yang lain. Sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, tidak ada yang sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa taala qad kamula fi ilmihi. Fa huwa 'allamul ghuyub. Nah ini. Jadi nama yang pertama alim, yang kedua 'allam. 'Allamul ghuyub. Jadi Allah mengetahui yang ghaib. Allah mengetahui yang ghaib. Nah, kalau selain Allah tidak ada yang tahu yang ghaib kan? Enggak ada yang tahu yang ghaib. Yang baik kayak apa saja bisa. Nih kita lagi duduk di sini, kita nggak tahu tuh siapa depan yang lewat. Tangan doang yang tahu. Oh iya. bukan cenayang. Nggak ada yang tahu besok apa yang akan terjadi. Anda cuma punya rencana kan? Cuma punya rencana. Pak Asep misalnya besok berangkat goes misalnya sama istri. Nanti begitu sambil goes nanti akan ngelihat siapa kan nggak tahu. Iya. Kita juga belum tahu bakalan posting apa nanti sebagai statusnya kan. Iya, siapa tahu ada yang indah-indah yang bisa dipotret kan, pasang jadi status. Udah tidur kan, Ibu? Ibu bercanda Bu, biar rame, kasihan udah pada ngantuk. Nah, jadi itu ya alamul ghuyub, itu semua kan bagian-bagian yang gaib. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita nggak tahu. Yang kita tahu itu hanya sekedar sebatas apa yang dicapai atau sebatas apa yang bisa dijangkau oleh panca indera kita, kan itu saja. Ya, lepas dari jangkauan panca indera kita itu nggak bisa lagi kita jangkau dengan ilmu kita. Hanya itu saja. Berarti kan terbatas, sangat-sangat terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Allamul Ghuyub. Allah Maha mengetahui yang gaib. Wa alimul ghaibi wasyahadah.
Jadi mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui yang gaib wasyahadah dan yang nampak, yang bisa disaksikan. Wa bikulli syai'in alim, dan terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Wasi'ul ilmi, ilmunya sangat luas. Alimun bikulli syai'in jumlatan wa tafsilan, dan Maha mengetahui atas segala sesuatu jumlatan. Jumlatan itu secara global, wa tafsilan, tafsilan itu secara terperinci atau detail. Itu semua ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada berapa helai di dalam rambut, di dalam lubang hidung kanan misalnya. Ya. Ketahuan semua itu. Nah, apa yang dipikirkan oleh kantong saat ini misalnya, itu ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikirkan warna kulitnya apa, itu ketahuan. Iya, jadi detail sekali. Wajahnya seperti apa, dibayangkan sedang ngapain, gitu. Itu ketahuan semua secara detail. Yang jelas apa yang Anda bayangkan itu sudah sangat terperinci, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafsilan, secara terperinci. Ada berapa jumlah sel di dalam tubuh manusia, ada berapa jumlah persendiannya, ada berapa, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita berdoa nggak usah pakai doa, Allah udah tahu kan? Boleh, bukan nggak usah. Allah sudah tahu, tapi tetap saja apa yang kita minta itu sebaiknya diucapkan. Ya, apa yang kita minta sebaiknya diucapkan. Karena kalau canda-candaan ustaz-ustaz yang lain, ya Anda aja bingung, gimana malaikat nggak bingung? Anda yang minta saja bingung. Yang malaikat lebih bingung lagi. Kalau ngomong keluar kopinya kan, ada yang ngomong. Itu ya. Selanjutnya kata beliau di sini, wa ilmullahi ta'ala azaliyun abadiyun lam yusbaq bijahlin. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu azaliyun abadi. Apa itu azali? Azali itu sejak apa kalau bahasa kita dari sononya. Dari sononya itu azali namanya. Jadi tidak bermula. Ya, tidak di gimana? Dari zaman bahala. Kalau dari zaman bahala bermula. Kalau azali itu tidak bermula. Iya, dari sononya. Udah bawaannya. Itu namanya azali. Selanjutnya abadi. Abadi itu juga tidak berakhir. Jadi permulaannya tidak ada, ujungnya juga nggak ada. Berbeda dengan kita manusia. Kalau kita manusia ini mana ada manusia yang terlahir dalam keadaan pintar? Nggak ada. Ketika kita lahir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Kata Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang akhrajakum, mengeluarkan kalian min dari butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian. Dalam keadaan apa kata Allah kalian keluar? La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Mana ada anak yang keluar langsung tahu bapaknya siapa? Enggak ada itu. Bapaknya Seringnya nangis. Seringnya nangis. Makanya seringnya nangis. Dia enggak pernah Kaget. Kalau kayak gini bapak gue. Gemes. Ya nggak ada yang tahu, ini nggak ada. La ta'lamuna syai'a kata. Sesuatu pun tidak ada yang kalian tahu. Nah, itu namanya bermula. Makanya kita disuruh, diperintahkan untuk talabul ilm. Cuma musibah juga kalau menuntut ilmunya udah pada tua. Yang tersinggung ya. Ya nggak masalah. Kan yang diperintahkan oleh Allah itu menuntut ilmu, nggak diperintahkan oleh Allah buat nempelin. Yang nggak diperintahkan sama Allah buat nempelin. Islam itu tidak mewajibkan Anda untuk nempelin ilmu kan. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cari ilmu. Menuntut ilmu. Yang penting. Nah, kopinya berapa?
Sisa, sisa sama semut. Yang duluan yang minum. Jadi itu yang disebut dengan azaliyun. Jadi tidak bermula. Dari sononya sejak awal Allah Subhanahu wa taala itu sudah Maha mengetahui. Kita ini makanya berburu dengan waktu, berpacu dengan waktu. Kenapa saya katakan kita berpacu dengan waktu? Sebetulnya manusia ini juga meskipun tidak akan pernah bisa mencapai keilmuan yang maksimal, akan tetapi sebetulnya manusia itu juga tidak terbatas kalau kepengen belajar. Nggak terbatas. Ilmu apa yang tidak bisa dipelajari oleh manusia? Nggak ada. Semua ilmu bisa dipelajari oleh manusia. Yang menjadi permasalahannya adalah kita terbatas oleh waktu. Kita terbatas oleh waktu. Makanya orang-orang yang bisa memaksimalkan waktunya 24 jam dalam sehari, ya, memaksimalkan waktunya 24 jam dalam sehari, benar-benar mereka ngopinya minimal. Ya, kalau kita kan ngopinya yang paling lama, ngopinya yang maksimal. Kalau mereka bukan, Pak. Mereka itu nuntut ilmunya yang maksimal, membacanya yang maksimal. Ada seorang ulama, dia meninggal di usia 90-an tahun, tapi meninggalnya itu di perpustakaan. Meninggal gara-gara apa? Gara-gara ketiban buku. Iya, ketiban buku. Jadi dia waktunya benar-benar dihabiskan di perpustakaan sampai di usia segitu. Nah, kebetulan perpustakaan dia itu, rak bukunya itu sudah keropos, ya sudah rapuh. Ulama itu berasal dari Afrika, salah satu di antara ulama umat Islam, ulama Muslim. Jadi dalam keadaan membaca karena memang itu hobi dia dan paling banyak waktunya dihabiskan untuk membaca. Ya, kemudian akhirnya meninggalnya juga dalam keadaan membaca. Nah, karena memang kita nanti akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya, kebiasaannya. Kalau ngopinya yang paling lama nanti meninggal dalam keadaan ngopi. Kalau sering goes, Meninggalnya sering goes, ya nanti ya, apa namanya? Yang paling sering nanti goes, paling dicintai adalah goes. Nah, itu Nanti tabrak sepeda. Hati-hati dong. Jadi goes semua ini. Iya, tapi kalau misalnya goesnya cuma sekedar sambilan doang, Asal ya, tapi motret-motretnya yang paling banyak. Lagi motret. Iya. sesuai kebiasaan. Sesuai kebiasaan. Betul. Kebiasaan tilawatul Quran yang meninggal dalam keadaan tilawatul Quran. Ada mampir ke warung jaga biasa. Jadi seperti itu keadaannya. Nah, kan kita tinggal bayangkan itu ya berapa lama yang dia pakai untuk ngapain, makan misalnya. Nah, sementara ulama yang lain diceritakan bahwa ada ulama yang lain kalau makan itu dia nggak mau makan yang padat-padat, nggak. Tapi kalau makan itu dia makanannya dibikin kayak jus. Nah, sehingga dia nggak ngunyah lagi. Jadi kalau makan itu cuma butuh beberapa detik saja. Beberapa detik dia tinggal kayak minum, diseruput, selesai. Ya, padahal lebih padat loh, lebih kental daripada kopi. Nah, ini kopi cair tapi seruputnya lama sekali. Tidak saya katakan haram, enggak. Halal semuanya, silakan. Cuman kan kalau kita mikir bagi-bagi waktu, ya Allah, masa kopi paling banyak sih waktu dihabiskan buat kopi. Itu saja sebetulnya. Enggak haram. Dinikmatin bener. Nah, dinikmatin benar. Tapi saya juga enggak melarang kalau Anda lagi stres. Silakan kalau menghilangkan stresnya dengan kopi, enggak masalah. Nah, karena ilmu kita manusia ini tidak azali, tidak dari sononya, maka tutuplah ilmu sejak awal. Kalau misalnya saat ini kita sudah terlambat, tapi nggak ada kata terlambat sih, nggak ada kata terlambat. Sampai kapanpun nggak ada kata terlambat. Insya Allah waktu masih ada. Ya, tapi setidaknya kalau kita pikir bahwa saya sudah jauh lebih terlambat dibandingkan yang seharusnya, setidaknya ada cucu keturunan kita didik lebih cepat. Saya kira seperti itu. Karena orang yang berhasil itu bukan karena mereka hebat, tidak, tapi mereka mengawali lebih cepat.
Mereka itu lebih cepat mengawali. Itu saja. Nah, selanjutnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu abadiun, nggak akan pernah hilang. Berbeda dengan manusia. Manusia itu ilmunya hilang. Apalagi kalau kemudian habis menuntut ilmu nggak diulangi lagi itu ilmu. Nggak pernah diajarkan. Ya, nggak pernah diajarkan, tidak pernah ditambah, tidak pernah diasah, hilang itu. Hilang itu. Bagaimanapun juga, meskipun dulunya dia hebat ketika kuliah, nggak akan pernah bisa bertahan. Kenapa? Karena ilmu manusia itu tidak abadiun. Berbeda dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala.